Di sini saya masih membuatnya, masih selesai 2 koloni ya guys, artinya 2 kelompok. Nah, di sana masih luas ya, masih banyak nanti koloni yang harus saya buat ya. Koloni mungkin sampai 50 koloni di sini. Oke. Nanti hadap-hadapan guys, nanti lihat saja guys ya, terus ikuti. Oke, nah untuk kali ini kan saya sampaikan, saya akan review ya, akan memberikan ulasan tentang kandang koloni yang saya buat sendiri ini. Oke, kita mulai dari sini guys, koloni pertama. Oke, kita masuk dulu ya guys. Oke, nah kita sudah masuk satu koloni ya guys. Nah, kita review dulu pertama dari dinding ya. Nah, kenapa ini saya buat 2 batako ya, atau kurang lebih 30 cm harus dibuat dinding semennya, supaya ketika hujan itu nanti hujan turun ya, tidak merembes ke dalam. Oke, itu yang pertama. Dan ketika terjadi hujan yang berhari-hari sehingga banjir, jadi tidak akan masuk airnya ke dalam kandang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hujan deras berhembus dan ayam itu bisa di sini ya, di sudut-sudut pinggir ini, temboknya ini yang saya buat 30 cm ini, bisa di sana berteduh sehingga tidak kedinginan. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, liter atau disebut juga sebagai alas ya, alas tempat untuk ayam untuk ya, bisa dibilang supaya kotorannya itu terurai, jadi ayam itu tidak terkontaminasi dengan kotorannya sendiri. Nah, supaya ayam itu tetap sehat, pastikan kandangnya itu guys tidak lembab atau tidak berair, pastikan kering. Nah, jadi dengan menggunakan serbuk kayu seperti ini bisa menguraikan ya, artinya akan lengket di kayu ini, di serbuk-serbuk ini, dan nantinya akan kering, jadi tidak lembab ya. Liternya ini, alasnya ini yang saya buat ini guys. Alas pertamanya tanah ya guys, jadi tanah, kemudian saya buat untuk supaya alas atau liternya hangat, saya buat di sini serbuk kayu ini dalam ya guys. Ini sampai ada ini 20 cm saya buat ketebalan serbuknya. Nah, harus 20 cm tidak ya guys, minimal itu 10 cm supaya hangat. Kalau Anda buat 5 cm itu kurang hangat dan nanti akan lama terurai kotorannya. Oke, jadi supaya Anda bisa ini bertahun-tahun lah ya, minimal 2 tahun ini baru bisa diganti. Jadi bisa kita ganti nanti sampai 2 tahunan, tetap tidak perlu mengganti liternya, baru kita ganti lagi nanti. Oke, setelah 2 tahun lebih. Kita lanjutkan tahap kedua ya guys. Tahap kedua itu adalah pakan dan minum ya guys. Nah, ini tempat pakan dan minumnya bisa Anda buat seperti yang saya buat juga, itu dari pipa ya. Pipa Anda buat, Anda belah, Anda buat ruang seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat jagung ya, jagung pakannya. Kenapa sudah saya buat guys? Karena hari ini juga saya akan melakukan pemindahan ayamnya. Nah, pemindahan ayamnya supaya disinilah ayam itu akan bertelur. Nah, tempat minum, ingat ya guys, apabila jumlah di satu koloni itu ayam Anda lebih dari 10 ekor, Anda buat minimal 2 tempat minumnya. Oke, apabila lebih 10 ekor, di bawah 10 ekor, 1 aja tempat minumnya. Oke, ini belum saya isi ya guys, nanti akan saya isi. Saya masukkan airnya. Oke, pakan minum sudah. Kita lanjut ke tempat
bertelur. Nah, ini tempat bertelur ya guys. Ini tempat bertelur, bisa Anda lihat. Nantinya ayam itu akan meletakkan telurnya di sini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Anda bisa lihat video saya sebelumnya, tutorial membuat tempat ayam bertelur dan mengeram ya. Nah, belajar dari pengalaman guys, supaya kita tidak dua kali kerja dan itu aja terus kerja kita. Seperti yang sudah saya buat sebelumnya ini, dari daun kelapa Anda tambahkan di sini karung ya, karung lapisnya, supaya nanti kalau ayam itu yang gatal-gatal muncungnya itu, paruhnya itu, mau dia matok-matoki yang nggak bertelur ya. Kalau yang bertelur tidak mau, tapi yang belum bertelur dia mau mematoki daun. Nah, sehingga ini nanti mau bolong-bolong dipatoki sendiri oleh ayam itu. Nah, sehingga Anda harus mengganti atau melapisi, tidak perlu. Jadi makanya saya gunakan ini karung ya, sebagai alasnya pelapis apabila ayam itu lasak matok-matok, sehingga ini meskipun bolong nantinya tetap ada alasnya karung sebagai penyanggah. Jadi telurnya tidak jatuh, meskipun kalau jatuh di sini ya tidak akan pecah karena dari serbuk. Oke, itu ya. Di sini ini tempat telurnya. Ini untuk petelur ya guys. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini tempatnya. Ini tempat bertengger ya, tempat bertengger ini, supaya ayam itu nantinya bertengger di sini. Ayam itu suka bertengger ya, baik jantan dan betina. Nah, kemudian dari sinilah tangga, atau bahasa dalam usaha itu batu loncatannya lah, dari sini supaya bisa ke sini untuk bertelur. Nah, kalau di sini pun mereka jadinya tempatnya untuk bertengger tidur untuk malam hari, tidak apa-apa. Kenapa? Kalaupun ada kotorannya di sini tidak masalah, karena ini kandang petelur, jadi telurnya kita akan ambil setiap hari. Jadi tidak akan, telurnya itu tidak akan sempat lah kena kotorannya banyak-banyak. Oke, itu yang ketiga ya, atau yang keberikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke koloni kedua guys. Ini dia koloni pertama tadi ya, sudah saya buka dari sini. Ini koloni kedua. Oke, kita lanjut ke koloni kedua. Nah, ini dia guys koloni kedua. Ini lebih luas ya. Kenapa ini lebih luas? Tentunya karena jumlah ayam yang akan saya masukkan ke sini jumlahnya lebih banyak. Oke. Nah, untuk koloni kedua ini sama halnya seperti koloni pertama tadi, hanya kandangnya yang lebih luas. Oke. Di sini karena lebih banyak ayamnya, tentu saya buat lebih banyak tempat bertelurnya. Di sini saya buat 5. Tentunya akan mudah untuk memanen ya. Tinggal ambil, udah kumpulkan. Oke. Nah, ini dia guys ya, tempat bertenggernya dan sekalian batu atau tangga loncatannya supaya ke sana untuk bertelur. Nah, di sini juga ketepatan ya. Sudah selesai batakonya, saya manfaatkan sebagai dinding ya, supaya mengurangi rang untuk sekelilingnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Anda lihat guys. Nah, bagaimana kalau sudah kita masukkan ayamnya? Oke. Sekarang saya akan langsung masukkan ayamnya guys. Seperti apa nanti nyamannya ya. Riuk pikuknya ayam itu ya di sini. Kita akan langsung masukkan ya guys. Tetap diikuti guys. Let's go. Nah, ini dia guys ya, sudah saya pindahkan ayamnya. Anda lihat guys, ini koloni pertama ya, perhatikan. Nah, lihat ayam itu semua berkumpul ya guys. Nyaman sekali mereka ya di serbuk gergaji itu ya. Nyaman sekali ya.
tidur mereka di situ nah guys. Ini koloni kedua. Ini banyak ayam jago sini guys. Anda lihat ya guys. Ini ya. Opung katanya. Nah, koloni kedua ya guys. Ini sudah bertelur ya guys. Makanya saya pindahkan ke sini. Saya sudah melihat telurnya banyak sekali guys. Sehingga ya berkat Tuhan ya. Makanya saya buat di sini guys. Oke guys. Nah, ini dia. Ayam jago semua guys. Ya. Kenapa ini koloni guys? Karena beda tetasan guys. Ini tetasan yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama belum saya pindahkan guys. Yang keempat, kelima dan keenam juga belum ya, karena belum ada koloninya. Saya buat, tunggu selesai dulu ya guys, baru saya pindahkan tetasan semuanya. Oke guys. Nah, semoga guys dengan melihat video ini Anda tertarik untuk memulai ternak ayam ya guys. Saya memulainya dari nol ya guys. Ini semua ayam tidak saya beli guys, tapi saya kembang biakan, saya pelihara ya guys dari dok. Ditetas induknya saya pelihara. Oke guys. Thank you guys. Bisa Anda lihat guys, bertengger kan guys. Itulah kenapa saya bilang tempat untuk bertengger. Bisa Anda lihat ayamnya bertengger kan, sebagian di bawah bertengger, begitu juga di sebelah. Nah, bertengger kan guys. Nah, bertengger, makan, siap makan, bertengger, dan cari tempat tidur. Seperti itu ya guys ya, kandang koloni ya untuk ayam kampung. Kenapa kandang koloni? Karena apabila kita satukan akan stres untuk petelur, sehingga ayam itu jadi tidak bertelur. Tentunya kandang koloni ini apabila dia itu beda tetasan atau beda umur. Kalau dia sama umurnya tidak masalah, tapi dia dari satu kandang sebelumnya atau satu kotak pemanas atau satu kandang pembesaran. Tapi kalau dia beda kandang pembesaran, beda kotak pemanas, beda umur, tentunya yang paling tidak bisa disatukan itu apabila dia beda umur. Nah, kalau dia satu umur, kecil besar sudah saling kenal, jadi tidak akan saling mematok. Tapi kalau beda kandang, beda umur, akan berlaga guys, jadi stres, akhirnya nanti bertelurnya jarang. Oke guys, sudah Anda saksikan tadi ya kan. Oke, terima kasih guys. Semoga dengan melihat video ini bisa menginspirasi rekan-rekan mau memulai peternakan kampung, petelur dan pedagang. Oke, salam dari Pandis Layar guys, thank you.